tawafan pertama dia dalam keadaan ketutup auratnya. Tawafan kedua, putaran kedua, terbuka auratnya, dia tidak sadar. Oh, dia ingat, loh iya, tawafan kedua, ana berarti ini tadi barusan kebuka auratnya. Gimana? Berarti apakah dari awal dia harus mengulangi tawaf lagi dari mulai pertama? Tidak. Paham? Yang diulangi tawafan keberapa? Hanya tawafan kedua saja yang diulangi. Tawafan yang seperti ini. Pondasi, buat pondasinya Ka'bah. Paham? Nah, kita kalau tawaf, jangan sampai tawafnya kita ini memasukkan lengan kita atau menyentuh daripada syadharwan itu tadi. Kenapa? Karena syadharwan ini termasuk daripada Ka'bah. Jadi kalau kita, tangan kita sampai mana pelajarannya? Arkanul Umrah ya. Sekarang Arkanul Umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Ahmad bin Zain bin Al-Habsyi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Arkanul Umrah, sampai kepada rukunnya umrah. Arkanul Umrah hiya arkanul haji illal wuqufa falaysa minha. Kemarin kan kita tahu rukunnya haji berapa? 5. Ihram dari miqat, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat apa? Sa'i, kelima motong rambut atau gundul. 5. Paham? Rukunnya umroh 4. Tersisa apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bukan termasuk rukunnya umroh. Wis sama. Sisanya sama. Sama kayak haji. Paham? Makanya haji itu wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, halaq atau taksir, motong atau gundul, selesai. Nanti itu bisa ngulangi lagi. Ihram dari miqat, ihram umroh, kemudian tawaf, sa'i, potong rambut atau gundul. Ulang lagi, bisa lagi seperti itu. Makanya salafun saleh itu ulama-ulama zaman dulu, orang-orang dulu itu kalau umroh sehari banyak, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Paham ya? Seperti itu. Karena gampang. Amal umrohnya itu sebentar. Paham? Mungkin itu 2 jam selesai. Daripada ihram ke tawaf, tawaf ke sa'i. Paham? Sa'i sudah selesai, potong rambut. Paham ya? Makanya gampang. Rukunnya umroh itu 4. Selain wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah ini khusus haji. Paham ya? Jadi yang membedakan antara haji dan umrah adalah wukuf di Arafah. Bisa dipahami ya? Sekarang mau diterangkan, dijelaskan syarat-syaratnya tawaf supaya tawaf kita ini sah. Tawaf tidak asal-asalan ya kan? Bukan ente pas muter gitu toh, enggak. Harus ada syarat-syaratnya, harus dipenuhi. Tawaf ini sama seperti sholat. Paham ya? Toh ini hampir sama seperti sholat. Hanya saja di tawaf ente diperbolehkan makan sama ngomong. Wis itu toh. Sholat kan tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, tidak boleh kan? Kalau di tawaf boleh. Tapi syarat-syaratnya hampir sama. Syaratnya sholat sama syaratnya tawaf itu hampir sama. Apa? Wa yajibu lit tawafi satrul aurah, menutup aurat. Sama seperti sholat. Inti sholat tidak boleh buka aurat. Kalau inti sholat buka aurat, tidak sah sholatnya. Sudah jelas auratnya laki mulai mana? Antara pusar sampai lutut. Paham laki? Kalau perempuan seluruh tubuhnya. Paham ya? Kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Ya sudah. Ente praktekkan juga ketika ente tawaf. Jadi dipraktekkan juga ketika tawaf. Kalau tawaf ada yang terbuka auratnya, paham? Maka harus ditutup segera. Sama seperti sholat. Sholat kena angin kebuka auratnya harus ditutup segera. Kalau tidak segera ditutup, sholatnya batal. Tapi kalau tawaf enggak. Tawaf kalau kebuka harus ditutup segera. Kalau tidak ditutup segera berarti yang dia itu berjalan dalam keadaan, dalam posisi auratnya terbuka, itu yang tidak sah. Itu yang tidak sah. Misal dari sini ke sini, paham? Atau misal seperti ini. Kan tawaf seperti ini. Paham?
Nah, dari ujung sini sampai sini dia dalam posisi auratnya terbuka. Maka dari ujung sini sampai sini dia tidak sah tawafnya, alias harus kembali dalam keadaan sempurna, auratnya ketutup, harus ditutup. Baru dia harus ngulang. Bisa dipahami enggak? Contoh seperti ini. Tawafan pertama dia dalam keadaan ketutup auratnya. Tawafan kedua, putaran kedua, terbuka auratnya, dia tidak sadar. Oh, dia ingat, loh iya, tawafan kedua ana berarti ini tadi barusan kebuka auratnya. Gimana? Berarti apakah dari awal dia harus mengulangi tawaf lagi dari mulai pertama? Tidak. Paham? Yang diulangi tawafan keberapa? Hanya tawafan kedua saja yang diulangi. Tawafan yang pertama ya sah, tetap sah. Itu bedanya sama sholat seperti itu. Sholat kalau aurat ente terbuka, tidak langsung ente tutup, ya sholatnya batal. Bukan batal kemudian rakaat kedua tok yang batal, berarti anak ngulangi rakaat kedua tok. Tidak. Paham ya? Tidak seperti itu. Kalau sholat ya batal mulai awal, ente harus kembali ngulangi sholat. Kalau tawaf tidak. Keadaan yang ente tidak sah saja yang ente ulangi. Yang sah ya silakan terus. Mas dihitung dari mulai yang sah itu tadi. Bisa dipahami? Menutup aurat. Wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasah. Suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, dan suci dari najis. Paham? Badan ente harus suci dari najis. Pakaian ente harus suci dari najis. Lantai yang ente injak untuk melakukan tawaf harus suci dari najis. Tidak boleh ada najisnya sama sekali. Paham ya? Misal anak tawaf, baju anak ada darahnya, darah yang tidak dimakfu. Atau tadi misal terkena cipratan air seni, misal kencing. Gimana hukumnya? Tidak boleh dipakai tawaf, tidak sah tawaf ente. Tidak sah. Paham ya? Itu suci dari najis. Dan disyaratkan juga tubuh kita, badan kita suci daripada dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Alias kita tidak boleh berhadas kecil dan berhadas besar. Harus dalam keadaan wudu, tidak boleh junub, dan harus dalam keadaan wudu, suci. Paham? Baru kita boleh tawaf. Sekarang gini, kalau tawafan pertama anak dalam keadaan berwudu, suci dari dua hadas. Pas gitu kentut anak. Paham ya? Mau tawaf kedua anak buang angin. Tak teruskan tawafan kedua itu, tak teruskan seret. Berarti tawafan kedua tidak sah. Anak berarti harus mengulangi tawafan kedua. Paham ya? Suci dari najis dan suci dari dua hadas itu harus. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna sab'a tawafat fil masjid. Hendaknya harus 7 kali putaran dan tawafnya berada di dalam masjid. Paham? 7 kali putaran, 7 kali. Satu dimulai dari apa kemarin? Hajar Aswad. Ini berdiri dari mulai Hajar Aswad. 1. Paham? Sampai Hajar Aswad 1. Kemudian muter lagi sampai Hajar Aswad lagi 2. Muter lagi sampai Hajar Aswad lagi 3. Seperti itu. Berapa kali? 7 kali. Dan harusnya tawafnya harus berada di dalam masjid. Paham? Entah itu di matof, tempat orang tawaf, atau ente berada di masjid, tidak apa-apa. Di masjid muter seperti ini. Silakan. Kalau ente betah makin jauh ya tidak apa-apa. Paham ya? Kan kalau ente di masjid berarti kan lebih lebar, lebih jauh. Ya, di tawafan situ atau di dalam masjid. Pokoknya di dalam masjid. Tidak boleh ente keluar dari masjid, di luar masjid baru ente tawaf. Mana kuat capek, beb. Paham? Tidak sah, tawafnya tidak sah. Harusnya berada di dalam masjid. Walaupun masjidnya ini, paham, terjadi pelebaran yang sangat lebar sekali. Misal, nanti suatu saat masjid ini akan dilebarkan 3 kali lebih lebar dari yang sekarang, ya tetap boleh masih. Pokoknya berada di dalam masjid. Paham? Yang nggak boleh itu berada di luar. Kemudian wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Dan selanjutnya syaratnya adalah kita jadikan Ka'bah, al-bait, al-Ka'bah itu fi yasarihi, berada di sebelah kiri kita. Berada di sebelah kiri kita.
Paham? Jadi muternya seperti ini. Kebalikan daripada arah jarum jam. Paham? Jadi kalau ente misal anggota tubuh kiri ente ini tadi tidak lurus dengan Ka'bah, maka tawafnya itu tidak sah. Contoh misal ente desel-deselan, kadang-kadang miring seperti ini ente jalannya, ya kan? Desel-deselan banyak orang ente miring seperti ini. Paham? Nah itu menjadikan tawaf kita tidak sah. Harusnya gimana? Harusnya Ka'bah berada di sebelah kiri, lurus sejajar dengan anggota kiri daripada tubuh kita. Paham ya? Anggota tubuh kita yang sebelah kiri. Harusnya seperti itu, muter. Paham? Nah kalau ente menyelah-nyelahi rombongan, biasanya kan menyelah-nyelahi, nah ini kan tidak bisa, harus miring seperti ini. Nah ini tidak sah ini. Paham ya? Tidak sah seperti itu. Harus lurus di sebelah kiri kita. Dan ente harus berada di luar Ka'bah. Harus berada di luar Ka'bah. Kalau ente misal dibukakan pintu Ka'bah, ente tawaf di dalam Ka'bah, tidak sah tawafnya. Harus berada di luar Ka'bah. Nah, nanti di Ka'bah itu ada yang namanya syadharwan. Apa syadharwan? Syadharwan itu, ini misal tembok Ka'bah. Syadharwan itu kayak ada badukan kecil yang digunakan sebagai penyangga daripada Ka'bah. Ada tembok kecil gitu, mungkin tidak sampai 1 meter tingginya. Itu dia miring seperti ini. Pondasi, buat pondasinya Ka'bah. Paham? Nah, kita kalau tawaf, jangan sampai tawafnya kita ini memasukkan lengan kita atau menyentuh daripada syadharwan itu tadi. Kenapa? Karena syadharwan ini termasuk daripada Ka'bah. Jadi kalau kita, tangan kita misal, ini miring ya, ini tembok yang miring itu. Ana tawaf nyentuh ini, berarti kan ada daripada anggota tubuh ana yang masuk di dalam Ka'bah. Ya enggak? Masuk di dalam Ka'bah. Nah, itu tawafnya ana enggak boleh, enggak sah. Harus semua anggota tubuh kita ini berada di luar Ka'bah baru sah tawaf. Makanya kalau tawaf jangan nyentuh itu. Paham ya? Jangan nyentuh apa? Syadharwan. Miring. Ente nanti buka di internet Google syadharwan. Paham ya? Syadharwan Ka'bah bisa. Keluar nanti apa itu syadharwan Ka'bah? Badukan miring seperti itu. Kalau di rumah-rumah Arab itu pasti ada. Rumah-rumah itu biasanya ada. Paham ya? Gunakan untuk pondasi. Gunakan untuk pondasi. Baik, itu tadi syarat-syarat daripada tawaf. Apa pertama? Nutup aurat, suci dari najis, suci dari 2 hadas, kemudian 7 tawafan, kemudian di luar masjid, kemudian Ka'bah harus di sebelah kiri kita, dan yang terakhir adalah kita harus berada di luar Ka'bah. Ada 7 syarat ketika kita tawaf. Paham ya? Ini diperhatikan. Kemudian wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an. Nah, sekarang syaratnya sa'i. Apa? Yang pertama, sa'i itu harus 7 kali putaran. Sab'an. 7 kah? 7 kali. Kemarin apa? Dari Sofa ke Marwah. Sofa, Marwah. Paham? Kalau kita dari Sofa ke Marwah, berarti 1 kali sudah. Balik lagi ke Sofa, 2 kah? 2 kali. Dari Sofa ke Marwah lagi 3 kali. Balik lagi ke Sofa 4 kah? 4 kali. Ke Marwah 5 kali. Balik ke Sofa 6 kali. Dan terakhir yang ke-7 kita berada di Marwah. Dari Sofa ke Marwah 7. Paham? Berarti alias seperti ini. Kalau perjalanan ganjil, berarti kita tujuannya Marwah. Paham? Marwah 1, 3, 5, 7. Kalau perjalanan genap, berarti kita ke Sofa. Paham ya? Berarti kita ke Sofa. 2, 4, 6. Bisa dipahami? Berarti akhirnya tawaf dari di mana? Marwah. Mulainya tawaf dari Sofa. Paham ya? Kemudian wa ba'da tawafin, hendaknya sa'i ini harus setelah tawaf. Tidak boleh sa'i dulu kemudian tawaf, tidak boleh. Sa'i itu pokoknya harus setelah tawaf. Paham? Harus setelah tawaf. Entah itu haji, entah itu umrah. Pokoknya sa'i harus setelah tawaf. Kemudian wa yabda'a
bis Shafa wa yakhtimu bil Marwah. Mulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Bisa dipahami? Enggak jauh kok, mungkin berapa puluh meter tok, enggak sampai, enggak jauh-jauh banget, enggak. Paham ya? Enggak jauh-jauh banget. Gampang. Shafa, Marwah. Tapi ya lumayan. Kalau belum terbiasa, paham, lumayan capeknya itu ya, kadang ada capeknya. Tapi kalau sudah terbiasa ya enak. Orang tawaf, hatta panas, hatta desel-deselan, kalau sudah terbiasa, atau kalau dia tawafnya dan sa'inya khusyuk, paham? Khusyuk, tidak mikir apa-apa, mikir cuman ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, enak dia. Paham? Hatta rame, hatta berjubel kayak apa, enak dia. Tapi kalau hatinya sudah, ini bentar lagi ke pasar, ini belanja apa namanya, oleh-oleh dan lain sebagainya, ini anak kebelet rokokan dan lain sebagainya, paham? Jadi kan biasanya penyakitnya orang-orang seperti itu, kebelet rokokan ini dan lain sebagainya. Tidak enak sudah tawafnya, kerasa lama, paham? Ya sudah, kalau di situ itu sudah jangan rokokan, di situ itu tidak usah rokokan, tempat suci, masa buat rokokan, paham ya? Buat ibadah. Ente sholat di Masjid Haram Makkah itu dilipat gandakan sama Allah Ta'ala 100.000 kali, paham ya? 100.000 kali. Ente sholat di Masjid Madinah dilipat gandakan 1.000 kali. Sama maksiat di Haram Makkah, ya di haramnya Makkah itu dilipat gandakan 100.000 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat di Haram Madinah dilipat gandakan 1.000 kali. Jadi imbang, lipat gandanya taat sama lipat gandanya maksiat ya imbang. Paham ya? Imbang. Sama kayak Ramadan. Ente yang melakukan amal fardu dilipat gandakan berapa kali? 70 kali. Sama maksiat dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya. Hati-hati. Di sana itu hati-hati. Harus jaga anggota tubuh dari maksiat, harus jaga hati dari maksiat. Parah. Kalau sudah di situ itu harus jaga hati, jaga anggota tubuh daripada maksiat. Paham? Bahaya. Baik, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?